Salam, kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan proses pemasaran sebuah produk kosmetik kecantikan. Perkenalkan, nama saya Rosalia Karmeli Mentari dan teman saya Stephanie Angelina Wong. Di sini kami akan menjelaskan pengertian kosmetik. Pengertian kosmetik merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam dunia kecantikan. Kosmetika berasal dari kata kosmein yang berarti berhias. Kosmetika sudah dikenal orang sejak zaman dahulu kala. Pada tahun 3500 sebelum Masehi di Mesir telah digunakan berbagai bahan alami, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun bahan alami lainnya. Misalnya tanah liat, lumpur, arang, batu bara, bahkan api, air, embun, pasir, atau sinar matahari. Hal ini dapat diketahui melalui naskah-naskah kuno yang ditulis dalam papirus atau dipahat pada dinding piramida. Pengetahuan kosmetik tersebut kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalur komunikasi yang terjadi dalam kegiatan perdagangan, agama, budaya, politik, dan militer. Bahwa di Indonesia sendiri, sejarah tentang kosmetologi telah dimulai jauh sebelum zaman penjajahan Belanda. Kecantikan semakin berkembang dan berkembang dari masa ke masa, bukan lagi hanya menjadi sebuah keinginan, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya industri kosmetik di dunia, termasuk juga di Indonesia. Indonesia tidak terlepas dari gaya hidup modern saat ini. Hal ini terbukti dari tingginya produksi kosmetik di Indonesia, di mana pada tahun ke tahun penjualannya semakin meningkat dan meningkat baik. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pembelajaran bagi perusahaan yang ingin mendalami tentang positioning untuk mengembangkan merek dan produk. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Stephanie Angelina Wong dengan MPM 215094112 akan melanjutkan presentasi. Kerangka teori. Kesadaran produsen akan segmen pasar merupakan pokok terbentuk penjualan yang baik, dikarenakan segmen pasar adalah sebuah dasar penting dalam penjualan. Produsen sebelumnya harus memahami siapa dan bagaimana pasar yang akan menjadi targetnya untuk dapat mencapai penjualan yang maksimal dari produk atau jasa yang akan dihasilkan. Seorang produsen tidak dapat sembarangan dalam melakukan penjualan tanpa adanya pemahaman terhadap segmen pasarnya, karena akan mengakibatkan penjualan yang tidak maksimal atau bahkan produk tidak laku di pasaran. Penjualan yang maksimal dapat dicapai salah satu yang paling utama adalah dengan kepemilikan positioning yang baik dari produk atau jasa yang dipasarkan di dalam persepsi pasarnya. Cara untuk mencapai produk yang memiliki positioning yang baik adalah dengan cara perencanaan penjualan yang matang. Salah satunya adalah aspek komunikasi terhadap konsumen dan calon konsumen. Positioning membutuhkan beberapa aspek dalam pembentukannya. Salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi perlu dijalin dengan baik dengan konsumen dan calon konsumen agar konsumen semakin loyal dan dapat menjadi konsumen baru. Bentuk spesifik komunikasi dalam positioning adalah komunikasi pemasaran. Positioning dalam iklan melibatkan adanya komunikasi, khususnya yaitu komunikasi pemasaran. Di mana menurut Sulaksana, komunikasi pemasaran adalah proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan apa yang hendak ditawarkannya atau offering pada pasar sasarannya. Komunikasi pemasaran melingkupi 3 tujuan utama, yaitu untuk menyebarkan informasi atau komunikasi informatif,
mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen atau komunikasi persuasif, dan meningkatkan khalayak melakukan pembelian ulang atau komunikasi mengingat kembali. Menurut Peter, tahun 2000, melalui komunikasi pemasaran ini, produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen diharapkan laku terjual, sehingga komunikasi pemasaran dapat dikatakan berhasil mencapai targetnya. Adapun bentuk-bentuk komunikasi pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Perikanan. Perikanan memungkinkan penjual untuk menyampaikan pesan berulang kali dan memungkinkan konsumen menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing, sehingga konsumen dapat lebih cermat dalam memilih produk yang akan dibeli. 2. Personal selling. Personal selling melibatkan interaksi pribadi atau dua atau lebih orang, sehingga tiap orang dapat mengamati kebutuhan orang lain dan ciri-ciri serta dengan cepat melakukan penyesuaian. 3. Promosi penjualan meliputi berbagai sarana yang lain, antara lain adalah kontes, undian, premi, dan sebagainya yang masing-masing memiliki ciri yang berbeda. 4. Public relations menawarkan beberapa ciri yang berbeda yang dapat dipercaya, seperti artikel, laporan, berita, dan peristiwa yang dipandang lebih nyata dan dapat dipercaya untuk konsumen daripada informasi yang diinformasikan melalui media iklan. Menurut akar D.E. Adam Kasali, mendefinisikan bahwa strategi komunikasi positioning dapat diterapkan melalui 1. Produk penonjolan karakteristik produk, 2. Penonjolan penggunaan produk, 3. Penonjolan pemakaian produk, 4. Positioning langsung terhadap pesaing, 5. Simbol budaya juga dapat dikatakan sebagai strategi positioning. 4. F. Kerangka konsep. Objek dari positioning sendiri adalah publik atau konsumen. Positioning terbentuk berdasarkan pikiran publik yang muncul melalui persepsi. Persepsi tidak dapat dibuat seperti menciptakan barang, akan tetapi persepsi muncul berdasarkan kesan yang diperoleh sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu sasaran peneliti. Sasaran peneliti adalah persepsi konsumen, pengguna kosmetik khususnya yang pernah menggunakan kosmetik wanita seperti Maybelline, Pixi, Kering, Revlon, dan Mustika Ratu. G. Definisi operasional. Metode pengukuran penelitian ini menggunakan skala semantik diferensial, di mana dalam metode ini responden tidak diminta untuk memberikan respon setuju atau tidak setuju, akan tetapi diminta untuk langsung memberikan penilaian terhadap suatu stimulus menurut kata sifat yang ada pada setiap kontinum dalam skala. H. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif, yaitu mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat mengungkapkan fakta berdasarkan data yang diperoleh tanpa perubahan sedikit pun. 2. Populasi dan sampel. Populasi menunjukkan sebuah kumpulan besar orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam suatu atau beberapa hal yang dipakai sebagai dasar untuk mendapatkan keterangan. Sampel adalah penelitian, yaitu pengunjung dengan kriteria A. Perempuan, B. Usia 7-55 tahun. Penelitian ini menggunakan teknik sampel atau simple random atau accidental sampling. Adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa kesengajaan dan tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Sekian, terima kasih.